Hello Technolovers! Pasca Israel menyerukan perang dengan Hamas di Palestina dan berjanji akan menghancurkan Hamas dengan cara yang mirip dengan ISIS di Timur Tengah, membuat banyak negara geram. Di jalur Gaza, banyak gedung dan rumah hancur, dan ratusan orang kehilangan nyawanya. Karena ketegangan yang terus terjadi di sana, banyak orang yang terus mendukung Palestina, termasuk dari negara komunis. Beberapa negara komunis bahkan mendukung kemerdekaan Palestina dari serangan Israel yang terus-menerus. Berikut adalah beberapa negara komunis yang mendukung kemerdekaan Palestina. Cina. Presiden Xi Jinping dari Cina baru-baru ini menyatakan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina. Ia menganjurkan negara Palestina dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Dengan pernyataan Xi Jinping ini, jumlah negara komunis yang mendukung Palestina meningkat. Setelah bertemu dengan Mahmud Abbas di Cina, Xi Jinping mengatakan hal itu. Kami menyerukan pihak-pihak terkait untuk tetap tenang, menahan diri dan segera mengakhiri permusuhan untuk melindungi warga sipil. Jalan keluar mendasar dari konflik ini terletak pada penerapan solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Begitulah pernyataan Xi Jinping dilansir dari CNBC Internasional. Hubungan antara Cina dan Palestina telah berlangsung selama kurang lebih 50 tahun. Sampai hari ini, Cina tetap menjadi pihak pertama yang membela dan mendukung perjuangan rakyat Palestina setiap kali terjadi konflik dengan Israel, yang membuat banyak orang menghormati Cina dalam konflik lama antara Palestina dan Israel. Konferensi tingkat tinggi atau KTT Cina Arab pada 12 Desember 2022 menunjukkan dukungan Cina. Pada saat itu, Xi Jinping, Presiden Cina, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan Cina akan terus berdiri bersama rakyat Palestina dan mendukung gerakan kemerdekaannya. Selama Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada tahun 1955, negara-negara Arab membahas penghapusan negara-negara imperialisme. Cina selalu menjadi pemimpin politik dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Zhou Enlai, Menteri Luar Negeri Cina dan perwakilan pertemuan KAA, berpendapat bahwa kolonialisme yang melanda negara-negara Arab dan bahkan di semua negara belahan dunia ketiga harus dihapus. Oleh karena itu, ia mengklaim bahwa Cina akan mendukung kepentingan negara-negara Arab, khususnya Palestina. Janji Cina ternyata dipenuhi. Cina membuka pintu bagi negara-negara Arab untuk membangun hubungan diplomatik setelah KAA Bandung berakhir. Selain itu, dukungan terhadap Palestina jelas dengan membuka kantor perwakilan PLO di Beijing. Cina tanpa pamrih mendukung Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Faksi politik sayap kiri Palestina. Cina sangat mendukung Palestina, terutama setelah PLO menjadi partai politik sayap kiri yang kuat, sehingga Cina dipandang positif di Timur Tengah dan negara-negara di belahan dunia ketiga. Ini memungkinkan pemerintah Cina untuk memperkuat pengaruh politiknya dan membangun hubungan diplomatik. Korea Utara. Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, telah menyatakan dukungannya untuk perjuangan Palestina, sekaligus menentang sikap penjajahan Israel. Dia mengecam Israel dan menggambarkannya sebagai kutukan di Timur Tengah dan penjajah tersembunyi di bawah Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Israel menyebut Kim Jong-un sebagai orang gila, meningkatkan ketegangan antara Israel dan Kim Jong-un. Masyarakat internasional menyebut konflik ini sebagai konsekuensi tindakan kriminal Israel yang tak henti-hentinya terhadap rakyat Palestina. Palestina bukan hanya masalah bagi orang-orang Arab dan Muslim, namun ini adalah masalah kebebasan. Begitu kurang lebih pernyataan dari Kim. Melalui pernyataannya ini, Kim Jong-un sepenuhnya mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali wilayah yang diduduki dan membangun sebuah negara merdeka dengan menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negaranya. Korea Utara telah lama mendukung Palestina dan mendukung Hamas dalam perjuangan mereka melawan Israel. Korea Utara mulai berhubungan dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO pada tahun 1966 dan pada tahun 1974. Negara itu menjadi negara pertama yang mengakui PLO sebagai wakil resmi rakyat Palestina. Selain itu, Korea Utara membantu PLO dalam hal militer, politik, dan ekonomi, termasuk pelatihan, senjata, dan dana. Korea Utara bahkan membiarkan PLO mendirikan kantor perwakilan di Pyongyang dan mengirim utusan ke konferensi internasional yang membahas masalah Palestina.
Selain itu, Korea Utara memberikan dukungan kepada kelompok militan Islam Hamas yang menguasai jalur Gaza dan bertikai dengan Israel. Senjata dan teknologi militer seperti rudal, roket, ranjau, dan sistem komunikasi diyakini diberikan oleh Korea Utara kepada Hamas. Lalu, Korea Utara memberikan pelatihan militer dan intelijen kepada anggota Hamas di Korea Utara dan di negara lain seperti Iran dan Suriah. Kuba. Sebagai negara komunis, Kuba juga mendukung Palestina, seperti ditunjukkan oleh tweet Bruno Rodriguez, Menteri Luar Negeri Kuba, mengenai solusi yang adil dan luas untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Menteri Luar Negeri Kuba memperjuangkan hak bangsa yang tidak dapat dicabut untuk sebuah negara pada perbatasan sebelum tahun 1967. Dengan ibu kotanya Yerusalem Timur pada Hari Solidaritas Internasional dengan rakyat Palestina. Hubungan Kuba-Palestina mengacu pada hubungan bilateral antara Kuba dan Palestina. Palestina memiliki kedutaan besar di Havana. Laos. Duta Besar Anuparb Fong Norkeo, perwakilan tetap Laos untuk PBB, menyatakan dalam rapat paripurna ke-41 dalam sidang umum PBB ke-77 bahwa negaranya sepenuhnya mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Selain itu, Duta Besar Anuparb menyatakan pentingnya mencapai solusi damai dalam konflik tersebut sebagai cara untuk menghormati rakyat Palestina dan mencapai solusi dua negara yang sesuai dengan resolusi PBB. Vietnam. Vietnam adalah salah satu negara komunis lainnya yang mendukung Palestina. Perwakilan tetap Vietnam untuk PBB dalam sidang Majelis Umum PBB, Duta Besar Dang Hoang Giang mengatakan bahwa dia merasa khawatir tentang kekerasan yang terjadi di wilayah Palestina. Duta Besar Dang Hoang Giang juga menegaskan pendirian Vietnam bahwa masalah Palestina harus ditangani sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan untuk melindungi kepentingan yang sah dari semua pihak, terutama hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Vietnam dan Palestina memang diketahui memiliki hubungan yang kuat dan bersahabat. Vietnam adalah negara pertama yang mengakui Palestina dan menjalin hubungan yang erat dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Ini soal kemanusiaan ya, jangankan negara Islam. Negara yang bukan Islam saja berdiri di pihak Palestina. Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapannya.